Eh, ya, Shalom semua. Saya Rafael Ignatius Siotang dengan NIM 0014, mahasiswa Ilmu Komunikasi UKI angkatan 2020. Saya di sini akan menjelaskan tentang karya tulis saya yang berjudul Kebudayaan Jepang di Indonesia. Yang pertama latar belakangnya ini, menurut Koenjan Niningrat pada tahun 1979 menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan yang semua tersusun dalam kehidupan masyarakat. Nah, dengan berkembangnya teknologi, semakin mudah juga kita mengakses budaya-budaya baru dari dalam maupun luar negeri. Perkembangan teknologi yang cepat juga akan seiring dengan kemajuan budaya dan peradaban manusia. Begitupun sebaliknya, semakin maju budaya, maka akan semakin maju dan berkembangnya teknologi. Karena teknologi merupakan perkembangan dari kebudayaan yang maju. Dalam hal ini, Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki latar belakang budaya yang kuat dalam hal teknologi, adat istiadat, dan melalui bentuk-bentuk kebudayaan. Jepang memiliki konstruksi unik yang dapat menarik perhatian bagi kalangan lain. Budaya populer yang terkenal di Jepang contohnya anime, manga, cosplay, J-pop, dan sebagainya. Budaya populer tersebut telah menyebar sampai ke beberapa negara, salah satunya Indonesia. Budaya populer Jepang di Indonesia sudah tidak asing lagi di kalangan remaja perkotaan. Salah satu contohnya di bagian J-pop ada JKT48, ada sebuah grup idola yang dibentuk pada tahun 2012. Pada pembentukannya, JKT48 ini dibentuk oleh produser langsung dari Jepang, yaitu Yasushi Akimoto. Yasushi Akimoto juga merupakan produser dari 48 grup yang beranggotakan grup idola seperti AKB dari Tokyo, NMB dari Namba Osaka, SKE dari Nagoya, HKT dari Hakata, dan JKT48 dari Jakarta, Indonesia. JKT48 sendiri merupakan sister group pertama di luar Jepang dan kemudian disusul oleh SNH yang berbasis di Shanghai, Cina. Nah, melalui JKT48 ini, budaya Jepang mulai masuk ke Indonesia dan begitupun sebaliknya. Saat ini semakin banyak orang-orang yang menyukai budaya tersebut dan beberapa di antaranya sampai rela mengeluarkan uang berapapun untuk terus dapat melakukan kegiatan yang mereka gemari. Nah, kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tadi, maka saya mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti, yaitu yang pertama, bagaimana latar belakang masuknya J-pop, anime, dan sebagainya ke Indonesia. Dan yang kedua, apa dampak positif dan negatif dari masuknya budaya populer Jepang ke Indonesia. Tujuan penelitian dari karya tulis ini, yang pertama, mendeskripsikan budaya-budaya Jepang yang sangat populer di Indonesia. Yang kedua, mengetahui dampak-dampak yang dialami dari berkembangnya budaya Jepang di Indonesia. Nah, manfaat penelitian ini, secara teoritis, penelitian ini memiliki dua manfaat. Yang pertama, mengetahui hal-hal yang baru dari budaya Jepang. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang dunia luar atau budaya luar. Kita masuk ke bab 2, landasan teori konsep kebudayaan. Kebudayaan merujuk pada suatu sistem keyakinan dan praktek. Koenjan Niningrat berpendapat bahwa ada 7 unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia. Yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem sosial dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Keempat, bahasa. Kelima, kesenian. Keenam, sistem mata pencaharian hidup. Dan yang ketujuh, sistem teknologi dan peralatan. Setiap suku bangsa di dunia memiliki kebudayaan atau adat yang berbeda-beda. Dan setiap bangsa di dunia tidak mudah untuk memahami kebudayaan bangsa lain. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, itu budaya populer Jepang Indonesia, yang anime. Anime merupakan salah satu budaya populer dari Jepang. Nah, budaya populer ini diterima baik oleh masyarakat Indonesia, terutama para pencinta animasi. Menurut Giles Poltras, ada dua pengertian tentang anime. Yang pertama, film animasi apapun tanpa memperhatikan dari mana asal animasi tersebut. Nah, itu disebut anime.
Yang kedua, penggunaan kata anime di luar Jepang adalah film animasi yang berasal dari Jepang. Jadi pengertian anime terdapat dua pandangan, yaitu pandangan dari orang Jepang dan pandangan dari luar orang Jepang. Orang Jepang mengatakan segala jenis film animasi dari seluruh dunia disebut anime. Kebalikannya, orang dari luar Jepang menyebut animasi berasal dari Jepang. Bahasan yang kedua tentang cosplay. Cosplay merupakan singkatan dari costume player, berarti seseorang yang mengenakan kostum-kostum dari anime, manga, atau game. Perkembangan event-event Jepang di Indonesia yang pesat membuat cosplay semakin dikenal oleh masyarakat. Cosplay atau costume player di Jepang awalnya berasal dari gaya para tokoh-tokoh komik yang sepertinya tidak mungkin ditiru. Namun, anak-anak muda berinisiatif untuk mencoba gaya-gaya di komik tersebut. Dari sanalah gaya anak muda berkembang dan mulai mengenakan kostum anime sesuai keinginan masing-masing individu. Pembahasan yang ketiga, kita masuk ke idol. Idola di Jepang atau dalam bahasa Jepangnya aidoru adalah artis terkenal yang dapat berkiprah dalam berbagai bidang seperti penyanyi, pemeran, talento, dan seiyu. Istilah ini juga dipakai untuk sebagai penyanyi atau pencipta lagu berusia muda memenuhi persyaratan untuk disebut idola. Salah satu idol group yang menarik perhatian adalah AKB48. AKB48 adalah salah satu idol group yang diciptakan di salah satu distrik atau kota di prefektur atau provinsi Tokyo, yaitu Akihabara, yang disingkat menjadi AKB, yang terletak di negara Jepang oleh seorang produser yaitu Yasushi Akimoto. Seiring berjalannya waktu, Yasushi Akimoto juga membentuk grup yang serupa untuk mewakili semua grup yang telah dibentuk. Nah, kumpulan dari semua grup ini diberi nama AKB Group. Semakin berkembangnya AKB48 membuat nama AKB48 masuk ke Indonesia dan memiliki fans di Indonesia. Dengan peminat yang semakin banyak, akhirnya Yasushi Akimoto membuat AKB Group di Indonesia yang bertempat di Jakarta dan diberi nama JKT48. Tujuan dibentuknya JKT48 agar fans-fans AKB48 di Indonesia tetap dapat menikmati lagu-lagu AKB48 yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia yang dibawakan oleh member-member JKT48. Masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu kuliner Jepang. Kuliner adalah hasil olahan yang berupa masakan. Masakan tersebut berupa lauk pauk, makanan, dan minuman. Karena di setiap daerah memiliki cita rasa tersendiri, maka kuliner setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda pula. Terlebih lagi negara yang satu dengan negara yang lainnya. Kuliner Jepang dapat diterima di Indonesia karena kecenderungan sifat atau karakteristik Indonesia yang merasa memang cocok untuk menganut budaya tersebut. Tapi tentunya budaya Jepang tersebut tidak begitu saja diterima oleh masyarakat Indonesia. Ada beberapa perubahan, seperti misalnya masakan asli, sushi yang berasal dari mentah, setelah dipasarkan di Indonesia menjadi masakan setengah matang. Ini dilakukan untuk menyesuaikan budaya Jepang dengan Indonesia, sehingga masyarakat tetap dapat menerimanya dan menikmatinya. Termasuk bab 3, metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang dilakukan adalah mengumpulkan data dengan metode observasi dan studi dokumen. Kita masuk ke pembahasannya. Yang poin pertama pembahasannya masuknya anime. Anime mulai masuk ke Indonesia ditandai dengan berkembangnya minat animasi di Indonesia. Para pencinta animasi di Indonesia mulai menonton animasi baik dari Jepang maupun dari luar Jepang. Hingga kini, para pencinta animasi Indonesia mulai mengembangkan kreativitasnya dengan mulai membentuk animasi-animasi Indonesia dengan ciri khasnya masing-masing. Pembahasan yang kedua, masuknya industri musik Jepang ke Indonesia. Invasi aliran musik dari Jepang dibilang cukup kuat di Asia. Padahal kalau kita lihat-lihat, industri musik modern Jepang terhitung baru eksis dan berkembang di era tahun 80-an. Tapi pengaruhnya cepat menyebar di Indonesia. Nah, di Indonesia ini, demam J-pop mulai dari saat lagu Kokoro no Tomo pada tahun 80-an. Nah, ada beberapa dampak positif dan dampak negatif. Menurut Surjono Sukanto, masuknya budaya asing ke Indonesia dapat menimbulkan beberapa
dampak baik negatif maupun positif. Nah, yang pertama ini dampak positifnya, budaya asing yang membawa pengaruh positif bagi Indonesia, salah satunya pembangunan nasional, terus pembangunan ekonomi, dan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa. Nah, sedangkan pengaruh negatifnya ini, budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia akan membawa pengaruh buruk atau pengaruh negatif bagi masyarakat. Budaya asing yang berupa perilaku, etika, cara berpakaian, pergaulan yang buruk dapat menyebabkan timbulnya kerusakan lingkungan hidup, kesenjangan sosial, kenakalan remaja, serta kriminalitas. Saat ini, masyarakat Indonesia seharusnya dapat menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Sedangkan budaya yang tidak baik itu ditolak. Kita masuk bab 5, kesimpulannya, kebudayaan setiap negara berbeda-beda. Kita dapat memilih mana budaya yang baik, mana yang tidak. Budaya populer di Jepang saat ini sudah masuk ke Indonesia dan kita dapat menikmatinya, mulai dari makanan, musik, anime, dan sebagainya. Kita dapat menikmati dan mengembangkan budaya Jepang Indonesia sesuai kreativitas kita masing-masing. Nah, saran untuk para pendengar ataupun para pembaca melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat Indonesia agar tetap mencintai budaya Indonesia walaupun kita mengikuti budaya-budaya dari luar Indonesia, Jepang, Korea, Cina, Thailand, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh melupakan budaya-budaya kita sendiri. Terima kasih.